Apakah takdir Allah bisa dirubah? Takdir Allah yang Allah tetapkan secara ajali tidak bisa dirubah. Karena Rasul SAW menyatakan rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Qalam sudah diangkat. Qalam itu pulpen yang menuliskan takdir. Karena apa? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan qalam. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Kemudian Allah berkata kepada qalam itu, uktub, tulis olehmu. Si qalam menjawab, famadha aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tulis olehmu semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu si qalam itu menulis. Itulah takdir Allah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu qalam itu kemudian diangkat. Dan tulisan di suhuf, lembaran-lembaran tempat penulisan takdir itu sudah kering. Gak bisa dihapus, gak bisa dirubah. Berdasarkan hal itulah maka takdir Allah Azza wa Jalla tidak bisa dirubah. Dan itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kalau dirubah berarti koreksian kan. Ada sesuatu yang mungkin keliru, salah atau kurang sempurna lalu dirubah menjadi lebih sempurna. Itu hanya terjadi pada diri manusia. Kalau Allah saking sempurnanya ilmunya, kekuasaannya tidak akan salah. Maka tidak akan pernah ada koreksi terhadap takdir yang telah Allah tetapkan secara ajali sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada kejadian peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik ataupun buruk. Yang baik ya banyak, yang buruk mungkin lebih banyak. Semacam pandemi ini, buruk apa baik? Ya buruk tentu saja. Tidak ada peristiwa, kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kamu, kecuali semua itu sudah ditulis sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Telah Allah tulis illa fi kitabin, dalam sebuah kitab. Kitab ini Lauhul Mahfuz. Semua sudah ditulis, semua yang terjadi ini. Dan hal itu amat sangat mudah kepada Allah. Maka tidak ada perubahan dalam penulisan itu. Kalau ada perubahan, dirubah. Berarti menunjukkan ada kesalahan, ada kekeliruan, atau ada kekurang sempurnaan. Dan ini mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada kekeliruan atau salah perhitungan dari takdir yang Allah tetapkan. Maka tidak akan ada perubahan dan tidak bisa dirubah. Kalau begitu untuk apa doa dan ikhtiar? Nah, doa dan ikhtiar termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Karena tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali juga mentakdirkan sebab-sebab yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Seperti contoh seseorang ditakdirkan punya anak. Maka pasti Allah mentakdirkan dia menikah terlebih dahulu. Gak bisa umpamanya Allah mentakdirkan seseorang punya anak tapi tidak ditakdirkan menikah kecuali kasus-kasus tertentu. Yang kita tahu hanya satu saja. Orang yang tanpa menikah punya anak. Siapa? Maryam alaihassalam. Yang tanpa menikah dia mengandung punya anak, lahirlah siapa? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu mah kekuasaan Allah satu-satunya. Selain itu ditakdirkan yang punya anak itu menikah terlebih dahulu. Ya, oleh karena itulah maka tidak mungkin takdir terjadi tanpa diawali oleh penyebab terjadinya takdir tersebut.
Kalau orang mau ditakdirkan kenyang, dia harus berupaya untuk atau berikhtiar untuk makan. Tidak mungkin kalau ditakdirkan oleh Allah kenyang, mah bakal kenyang. Mau makanmu tidak, makanya tidak perlu makan. Ya nggak bisa begitu. Harus berusaha makan. Walaupun ikhtiar untuk makan pun sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan bisa makan, nggak akan bisa makan. Allah akan takdirkan lapar dia. Ada nggak orang ditakdirkan lapar dan ditakdirkan tidak bisa makan? Ada. Yaitu orang-orang fuqara dan masakin ingin makan lapar tapi nggak ada makanannya. Mencuri nggak mau, gitu ya. Dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Ada. Saya mah kalau sudah ditakdirkan punya anak, mau nikahmu enggak juga. Ya nggak bisa begitu, harus menikah. Walaupun menikah itu bagian yang Allah takdirkan. Kalau Allah mau mentakdirkan seseorang punya anak, Allah mudahkan, Allah takdirkan dia untuk apa? Untuk menikah lalu punya anak. Kalau toh juga sudah menikah, saya mah nikah hanya sekedar wasilah untuk punya anak. Setelah nikah mah udah misah, istri di mana, saya di mana. Tidak melakukan hubungan suami istri, nggak akan hamil lah tuh. Harus melakukan hubungan suami istri agar punya anak. Ada nggak orang menikah tapi tidak punya anak? Ada. Yang punya penyakit, yang mandul, yang seperti itu ada. Walaupun sudah ikhtiar maksimal, tapi tidak Allah takdirkan punya anak. Jadi segala suatu takdir Allah tetapkan dengan apanya? Dengan sebab-sebabnya. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan apakah doa dan ikhtiar bisa merubah takdir? Kita jawab, ya bisa merubah takdir, tapi doa dan ikhtiar termasuk bagian yang Allah takdirkan juga. Tapi bukankah ada beberapa hadis yang menyatakan silaturahmi bisa memperpanjang umur dan bisa meluaskan rezeki, ya enggak? Man ahabba ayubsata fi rizqihi wa yunsha fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjang umur, adalah silaturahmi. Bukankah umur sudah ditetapkan? Nggak bisa diperpanjang. Bukankah rezeki juga sudah ditetapkan? Tidak bisa ditambah atau dikurang? Kita jawab, ya. Tapi yang dimaksud dengan ungkapan hadis tadi ada dua. Pertama, yang dimaksud panjang umur dan luas rezeki itu umurnya sama, rezeki sama segitu, cuma lebih barokah. Ini makna kiasan. Kedua, makna hakiki bahwa panjang umur itu betul panjang umur. Nambah rezeki betul nambah rezeki. Tapi maknanya adalah ketika manusia berada 4 bulan di perut ibu, di kandungan ibu, Allah menyuruh malaikat tulis dia ajalnya dan juga rezekinya. Tapi Allah berikan 2 alternatif, kata malaikat. Tulis oleh kamu, kalau nanti orang ini silaturahmi, ajalnya, umurnya kasih 80 tahun. Kalau tidak silaturahmi, kasih 60 tahun. Ditulis dua-duanya oleh malaikat. Kalau dia silaturahmi, kasih rezekinya total 50 miliar. Kalau enggak, kasih saja 20 miliar umpamanya. Oleh malaikat ditulis. Malaikat nggak tahu si orang ini akan silaturahmi atau tidak, tapi Allah tahu. Itu catatan yang disebut kitabatul umur, catatan umur. Adapun catatan di Lauhul Mahfuz sudah tercatat apakah orang ini silaturahmi atau tidak. Apakah orang ini umurnya sekian ataukah kurang, ataukah lebih, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, ya. Sehingga tidaklah bertolak belakang dengan ketetapan bahwa takdir Allah tidak dirubah dan tidak ada koreksian. Wallahu a'lam.